Yuk, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Assalamualaikum pada PIper sekalian. Selasa pagi ini seperti biasanya kita bincang seriusan serius tapi santai. Saya Dini ditemani rekan tugas saya. Saya Amiruddin yang Ya, insya Allah kami berdua selalu mengisi Selasa pagi ini dengan membawa topiknya serius tapi santai, yang yes. kali ini akan selalu membawa topik yang jadi topik saat ini di media, ialah perilaku di masyarakat flexing. Ya, ketebak Bu. Neng. Flexing bukan bukan tank top, bukan, tapi flexing. Nah, Nggak silakan. ketebak ya, nggak dapat hadiah dari saya ya. Oke, flexing dalam konteks media sosial adalah perilaku menunjukkan prestasi, kebahagiaan, dan gaya hidup mewah secara berlebihan. Ini bisa berubah berupa memamerkan pencapaian, harta kekayaan, atau aspek-aspek lain yang mencerminkan keberhasilan seseorang. Flexing dalam konteks media sosial adalah perilaku menunjukkan prestasi kebahagiaan dan gaya hidup mewah secara berlebihan. Nah, ini bisa berupa memamerkan pencapaian, harta kekayaan, atau aspek lain yang mencerminkan keberhasilan seseorang. Ya, ya, ya. Jadi flexing ini bukan hanya sekedar berbagi momen, tetapi lebih menonjolkan pencapaian dengan tujuan mendapatkan perhatian dan pengakuan dari masyarakat sekitarnya. Terus Iya, buat ini ya. ya, apa perbedaan antara flexing dan pamer? Nah, itu dia. Sebelum lebih jauh membahas flexing, perlu dipahami perbedaan antara perilaku lain seperti pamer. Nah, meskipun kedua istilah ini seringkali digunakan bergantian, mereka memiliki maksud yang berbeda. Pamer lebih umum dan dapat mencakup berbagai aspek, sementara flexing lebih fokus pada kemewahan dan keberhasilan. Dengan kata lain, flexing adalah bentuk khusus dari pamer yang menekankan prestasi dan gaya hidup yang cemerlang. Melalui perbedaan ini, kita dapat memahami bahwa flexing tidak hanya sekedar berbagi kebahagiaan atau momen-momen positif, tetapi lebih bersifat merayakan diri secara mencolok. Ya, seperti gambar di belakang kami ini adalah, waduh, seakan-akan hidup mewah dan sebagainya. Ini penyebabnya apa ini ya, flexing ini penyebab. Apa-apa? Ya, flexing ini sebagai fenomena perilaku di media sosial dapat dipicu oleh beberapa faktor yang mendalam. Mari kita bahas tiga penyebab utama dari perilaku flexing ini. Satu, rendahnya rasa percaya diri. Ya, salah satu penyebab utama flexing adalah rendahnya rasa percaya diri seseorang. Orang yang merasa tidak cukup percaya diri mungkin mencari pengakuan dan validasi dari orang lain melalui flexing. Dengan memamerkan prestasi atau keberhasilan, mereka berharap mendapatkan perhatian yang dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka yang kurang di depan Ya. masyarakat. Yang kedua, kecemburuan sosial. Nah, melihat pencapaian atau gaya hidup mewah orang lain di media sosial seringkali menjadi pemicu kecemburuan sosial. Sebagai respons, seseorang mungkin merasa dorongan untuk melakukan flexing agar terlihat sebanding atau bahkan lebih baik dari yang mereka lihat di platform tersebut. Kecemburuan dapat menjadi pendorong kuat di balik perilaku flexing yang Ya, berkelanjutan. selanjutnya yang ketiga ini kira-kira ingin tampil lebih baik dari orang lain, ingin tampil. Ya, dorongan untuk tampil lebih baik atau setidaknya sebanding dengan orang lain juga merupakan faktor yang mendorong flexing. Seseorang mungkin merasa perlu membuktikan diri di mata sosial dengan menunjukkan keberhasilan dan kemewahan yang mereka miliki. Perasaan ingin mendapat perhatian dan pengakuan dari orang lain ini dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam perilaku flexing. Ini dia. Ya, sekarang kita cara menghindari flexing.
Flexing dapat menjadi perilaku yang merugikan, namun ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindarinya dan menciptakan lingkungan media sosial yang lebih sehat. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari flexing. 1. Tingkatkan rasa percaya diri. Langkah pertama untuk menghindari flexing adalah meningkatkan rasa percaya diri. Fokus pada kekuatan dan pencapaian pribadi tanpa perlu membandingkan diri dengan orang lain. Mengakui nilai-nilai kelebihan yang dimiliki dapat membantu membangun kepercayaan diri yang kuat. Nah, yang untuk menghindari ini yang kedua ini adalah berlatih bersyukur ya. Berlatihlah bersyukur atas apa yang dimiliki. Ini adalah merupakan langkah yang efektif untuk menghindari dorongan flexing. Memahami dan mensyukuri setiap pencapaian dan kebahagiaan kita ini dapat meningkatkan kesejahteraan emosional kita dan mengurangi keinginan untuk mencari validasi melalui flexing tadi itu. Ya, yang ketiga, fokus pada diri sendiri, bukan orang lain. Alihkan perhatian dari kehidupan orang lain dan fokus pada pengembangan diri sendiri. Setiap individu memiliki perjalanan unik dan tidak perlu terlihat atau terlibat dalam perbandingan dengan yang tidak sehat. Fokus pada tujuan pribadi dan pertumbuhan dapat membantu mengurangi godaan untuk melakukan flexing. Selanjutnya kita harus berhenti mencari pengakuan orang lain, diri sendiri aja lah ya. Hentikan kebutuhan akan terus mencari pengakuan dari orang lain. Kenyamanan dan kebahagiaan sejati itu datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari persetujuan orang lain. Memahami bahwa nilai sejati berasal dari dalam diri kita sendiri dapat mengurangi dorongan untuk berbuat flexing. Dan yang kelima, mempertahankan tingkat keyakinan diri secara berkelanjutan. Untuk pencegahan lebih lanjut, Anda bisa mempertahankan keyakinan diri yang sudah dibangun secara terus-menerus. Libatkan diri dalam kegiatan yang memberdayakan dan mendukung pertumbuhan pribadi, meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri, dan merayakan setiap pencapaian kecil dapat membantu meminimalkan keinginan untuk terlibat dalam perlakuan flexing, perilaku flexing. Ya, rendahnya rasa percaya diri itu, kecemburuan, dan dorongan untuk tampil lebih baik dari orang lain ini adalah beberapa penyebab utama flexing. Untuk menghindari pelaku ini, langkah-langkah seperti meningkatkan rasa percaya diri, berlatih bersyukur, dan fokus pada diri sendiri dapat diambil ini ya. Yes. Dalam sebuah unggahan foto di Instagram, artis berinisial NS nampak sedang minum dari sebuah botol tumbler. Belakangan diketahui wadah air yang digunakan istri dari Sultan tik 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 itu bukan tumbler biasa, melainkan Corkcicle seri sport kantin glam disco. Rancangan Karim Rashid, desain ternama asal Kanada, Amerika Serikat. Corkcicle sendiri dikenal sebagai salah satu merek tumbler high-end. Maka tak heran jika tumbler dengan paduan warna-warni menyala yang eksentrik ini dijual harganya 1 juta per botol. Ini 1 Ya, juta. sebagian orang itu mungkin akan merasa enggan merogoh kocek sedalam itu untuk sebuah. Device is ready to pair. Tapi ketika foto NS tadi itu dan Corkcicle ini fokus di media sosial, tanpa pikir panjang orang-orang akan langsung memburu botol minuman itu. Nadine, pemilik bisnis yang just tip ya, jasa titipan biasa ya, berbagai merek tumbler turut kecipratan rezeki. Tiba-tiba saja ia menerima banyak pesan untuk tumbler itu masuk di akun Instagramnya yang menanyakan ketersediaan Corkcicle milik NS tadi itu. Aku juga pengen beli katanya. Sudah beli ya Pak. Padahal sebelumnya aku stok tumbler itu dan biasa-biasa aja, nggak ada yang tanya. Ternyata orang Indonesia
Melihat public figure pakai apa, pasti langsung tren. Nggak peduli harganya berapa. Yang penting aku dapat barangnya. Walaupun langka, juga tetap dibela-belain. Ucap Nadine yang sudah menyediakan jasa Just Tip Tumbler sejak tahun 2019. Nah, ini hal serupa ya, ini terjadi di sekitar kita ini ketika gerai kopi eh, apa star apa itu ya. Saya Ya, itu nggak tok tok terusin tok. nanti dikira iklan Ya, ya. endorser. Berkolaborasi dengan grup K-pop. Nah, K-pop ini asal Blackpink dengan hmm. menelurkan merchandise terbatas berupa tumbler pertengahan tahun yang lalu. Tumbler ini diburu oleh para penggemar Blackpink. Sekaligus para penyedia layanan Just Tip juga ikut laku dia. Sejak pagi itu Nadine itu juragan Just Tip tadi itu sudah antri di cabang star titik-titik yang berbeda di rest area Bogor. Ya Allah, luar biasa ya, hanya dengan tumbler yang dibawa Ya, sama saya kira seorang. ini biasa. Kita malah bahkan sudah dibagi tumbler kan ya tempo hari Ya, oleh wakil kita di DPR. Ini saja nggak ya, usah beli macam-macam. Itu Mbak ya, Dini saya kira ya. Silakan Mbak ya. Dini udah Ini jamnya. CNI. Oke, Mas Amir, terima kasih. Waktu sudah cukup buat kita untuk bincang kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menambah wawasan dan bukan untuk diikuti ya, tapi sekedar menerima satu Dan terima kasih kenyataan. para artis yang di belakang kita ikut meramaikan acara kita hari ini. Creng. Ya, Mana dah. Pak Guntingnya cepat? Yes. Ya, nanti aja pulang dari sini aku gunting dia. Oke deh. Oke, siap ya. Sekarang kita yang serius. Tadi santai, sekarang serius. Mana ini saya akan ambil zoom-nya. Nah, siap. Full screen. Ya. Oke. Wah, cantikan mana ya? Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima Terima kasih. kasih, terima kasih. Ya, selamat datang, selamat pagi, salam sehat para peserta latihan bersama BIP Virtual KBI Komisariat Pondok Kelapa dan sekitarnya, latihan ke 1438, Selasa 16 Juli 2024, pukul 7 sampai 8.30. Saya Dini Baktiari dari Pokel 9 ditemani dengan Saya Amir dari Pokel juga. ya, akan menemani Bapak yang dan Ibu yang berada di sini untuk kita ber-BEP secara virtual. Siap? Siap. Oke. Terima kasih. Oke, adapun susunan acara yang biasa kita lakukan adalah yang pertama, saya akan memimpin doa untuk memulai acara kita pada pagi hari ini. Yang kedua, membacakan tata tertib. Yang ketiga, menyanyikan Mars BEP. Yang keempat, meneriakkan yel-yel. Kelima, membaca siapa saja yang menjadi pemandu pada pagi hari ini. Berikut kemudian kita mencermati refresh melalui video guru besar kita dan dimulai dengan latihan bersama 30 seri, dimulai dengan Bapak Presiden kita Joko Widodo. Dan terus latihan bersama kita tutup dengan doa penutup dan foto bersama. Baiklah, doa akan segera saya pimpin. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan karunia umur yang kita bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini. Terima kasih ya Allah atas rahmat dan ridhonya. Kita berkumpul untuk bisa mengikuti BEP secara virtual. Semoga kita semua mendapatkan karunia keberkahan, derajat kesehatan yang lebih bagus dan imunitas yang lebih tinggi. Amin. Juga semoga acara kita yang akan kita lalui ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Doa yang kedua kita tujukan kepada penemu bioenergi power Bapak almarhum Hari Jawari Angga yang telah mewariskan ilmunya yang luar biasa ini yang kita tekunin pagi dan sore untuk membuat kita menjadi sehat dan bugar
Semoga semua ini menjadi ladang pahala di sana. Amin. Yang ketiga, kita doakan kepada teman-teman kita yang mungkin tidak bisa hadir di pagi hari ini dikarenakan kurang sehat atau ada acara. Mari kita doakan apabila kurang sehat segera sembuh dan apabila ada acara semoga berjalan dengan lancar. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Berikut akan saya bacakan tata tertib Latber BEP secara virtual. Yang pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas, silahkan unmute sebelumnya. Kedua, untuk para pemandu, melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu. Pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Lanjut. Tolong suaranya, Bapak. Saya Ya, sampai lupa karena dijawil dari belakang tadi. Iya, belum ada suaranya. terganggu ya fokusnya. Pemandu terakhir waktu mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Jangan lupa ya, Bu Romlah. Sebaiknya memandu dengan ritme yang standar. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Sehingga dapat diikuti semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Agar selama latber berlangsung, selalu dalam posisi berlatih agar tiap saat siap di spotlight. Ataupun saat pemandu urutan sebelumnya yang mendadak berhalangan dan menggantikannya untuk memandu, proses penggantian pemandu dilakukan oleh co-host. Seluruh peserta latber kita ini semuanya ya, termasuk saya dan Mbak Dini, ini saya harus mundur lagi nanti ya, sebentar baca yang gampang ini. Saat jalannya latihan mengambil posisi ya, jangan lupa nih, agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Nah, yang menggunakan kepalanya, menggunakan kepala yang terpotong, yang menggunakan dua perangkat agar selalu salah satunya dimatikan. Ya, Ya. lanjut. Ya, lanjut. Mari kita menyanyikan Mars BEP dari kamar kita masing-masing. Marilah Indonesia menjaga kesehatan kita melalui orang nafas, tata Allah dan obat. Kesehatan seluruh Nusantara, merajukan kesehatan bangsa, itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Marilah Bebas Indonesia menjaga kesehatan kita melalui pola nafas tanpa alat dan obat. Sertakan seluruh Nusantara merajut tulang kesehatan bangsa. Itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Setiap kali. Ya, untuk lebih semangat lagi, yuk kita teriakkan yel-yelnya.
Tolong dibuka semua mic-mic-nya supaya kita gegap gempita. Ya, rocker-rockernya keluarkan. Salam sehat! Salam sehat. Salam sehat! Salam sehat. Salam sehat! Salam sehat. PE-pers Sehat. Siapa yang memandu pada pagi hari ini? Dimulai oleh, benar kan, Pak Presiden kita, Bapak Joko Wiono, Ojeter, dengan refresh dan pemanasan. Beliau dari Rumah Sehat KBI Lampung. Oh, bukan dari Bogor ya. Yang kedua, Ibu Susan Yulia dari Rumah Sehat Payakumbuh. Yang ketiga, Ibu Neti Ojeters dari Rumah Sehat Harum Gaharu Lampung. Lanjut. Yang keempat adalah Ibu Munifah dari Sampang, Jawa Tengah. Yang kelima, Bapak Abu Bakar dari Bukit Cengkeh. Yang terakhir, Ibu Ramlah dengan standingnya dari Pokel 2. Iya. Dan kita semua dibantu oleh para co-host handal, gotong royong. Yang pertama, spotlighter saya sendiri, share PPT Ibu Nining, record Bapak Amiruddin, foto Bapak Agus HT, musik pengiring Bapak Pratomo, backup Bapak Burhan Usman. Dan saya Dini Baktiari Pokel 9 dan Saya Amiruddin dari Pokel 2. sebagai tuan rumah. Yeah. Baiklah, mari kita sekarang mencermati video guru besar kita dengan mengikuti. Cermati, karena nanti ada pemandu di belakang kita semua akan jadi pemandu. Putih putih melati. Belum. Mekar di taman sari, semerbak wangi penjuru bumi. Seri-seri melati. Bersemi anggun asri, ku cipta dalam gubahan seni. Tajuk bak permata, siratan bintang kejora, kan ku persembahkan bagimu pahlawan bangsa. Putihnya pesona Rama-Rama. Silakan Pak Joko. Salam.
Lu kan musiknya diganti. Sudah Pak, menyalakan Pak, tolong suaranya. Suaranya belum? Belum? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Patut kita syukuri pagi ini kita bisa bertemu bersama dalam olah napas dan olah gerak secara virtual, di mana saya pagi-pagi ini ditapuk untuk memberikan refresh. Kemungkinan refresh yang saya sampaikan ini sudah banyak sekali disampaikan oleh para papers yang terdahulu, tapi apa salahnya kami juga akan memberikan sedikit kupasan terhadap apa yang menjadikan PIP ini bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena kita pada saat kita akan menjalankan PIP, salah satunya ada 3 pilar yang mendasari agar PIP kita ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah kita harus berpola pikir positif. Nah, padahal kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk, kita ada punya pikiran positif dan pikiran negatif. Tapi kita sebaiknya kita berpikiran positif di dalam kita melakukan nantinya pada saat olah nafas dan olah gerak. Yang dimaksud dengan berpikiran positif itu ya salah satunya kita tidak berburuk sangka. Kita selalu bersyukur apa yang menjadikan yang disampaikan oleh kita. Jadi cenderungnya di dalam pola pikir positif itu kita selalu dalam keadaan damai, tidak menimbulkan konflik. Itu yang yang bisa kita. Terus kita bisa memotivasi ke arah kebaikan, sehingga dan tidak akan melemahkan apa yang menjadi lawan kita untuk berbicara. Kita yang berpikiran positif itu cenderung kita menjadi jauh ke depan, menjadikan kita optimis. Jadi memberikan rasa kasih sayang, jika kita berbahagia dalam sukacita, menjadikan emosi kita emosi yang berpositif. Itu yang menjadikan kita, kenapa PIP itu harus berpikiran positif dan tulus, tidak ada pamrih apa yang kita pun di dalam melakukan kegiatan ini. Itu manfaatnya banyak, Pak. Jadi kalau kita punya pikiran positif, salah satunya itu tidak iri hati. Jadi kita bisa memperpanjang usia. Jadi kalau kita berpikiran positif itu selalu mau apa adanya, ya. Dan salah satunya itu yang paling penonjol itu adalah bisa mengurangi penyakit kagetan. Jadi penyakit yang kardiovaskular, jadi penyakit jantung. Orang yang biasanya berpikiran negatif itu rata-rata banyak terjangkit penyakit-penyakit yang di luar daripada apa yang dia sampaikan. Jadi dia yang berpikiran positif. Pola hidup yang positif sebetulnya ada 5 karakter yang mendasari positive thinking ini. Ya, jadi salah satunya itu kita harus ada integritasnya. Kita harus punya integritas terhadap apa yang kita lakukan. Terus kedua, kita bisa juga harus menerima kemajuan. Saat sekarang ini kita harus menerima kemajuan teknologi. Pada saat kami masih muda dulu gaptek dengan adanya teknologi, tapi dengan adanya kemajuan kemudian zaman dan teknologi ini kita harus mau menerima apa itu kemajuan itu. Jadi kita tidak akan ngikutin aliran itu sebagai kemajuan teknologi. Itu yang kita berpikiran positif aja. Dan yang ketiga itu optimis. Kita optimis menghadapi apa yang akan kita kerjakan. Terus juga ada rasa syukur. Yang positif itu biasanya ada rasa syukur yang apa adanya yang kita bisa terima. Dan sabar dalam menerima apapun yang ditimpakan pada diri kita. Beda dengan yang berpikiran negatif. Ya, tapi memang itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dan di tengah-tengahnya itu rasanya bisa abu-abu. Jadi sedikit banyak orang yang berpikiran positif, sedikit banyak juga ada rasa negatifnya, pesimisnya. Contohnya kita papers ini yang ojector, ya begitu kita melakukan
report-report yang ke pusat itu kadang-kadang kita ada di dalam hati kecil timbulnya rasa pesimis. Nah, itu nggak boleh. Itu harus tetap kita secara optimis. Apapun yang dilakukan oleh kita dan kita reportkan kepada pusat, itu apapun yang disampaikan oleh pusat, ya harus kita terima dengan lapang dada dan dengan rasa gembira untuk diberikan. Itu yang pertama, itu pola pikir yang positif. Terus yang kedua ini pola makan yang seimbang. Jadi pola makan yang seimbang ini memang membuat tubuh kita menjadi fit. Apa yang dimaksud dengan pola makan seimbang itu salah satunya itu adalah konsumsi makanan yang beragam. Kalau dulu kita mengenal adanya 4 sehat 5 sempurna. Jadi sekarang itu ada dengan adanya kemajuan teknologi dan kemajuan zaman, maka kita mengkonsumsi makanan yang beragam. Karena makanan beragam itu banyak sekali kandungannya yang mungkin tidak di luar daripada apa yang kita inginkan. Banyak makanan-makanan yang instan, terutama yang instan. Jadi memberikan posisi dalam tubuh kita yang tidak sehat. Terus berperilaku hidup sehat. Ya. Memang kita harus sehat, melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau kita ber-BIP dalam keadaan duduk seperti ini, kita harus diimbangi dengan bisa jalan kaki, bisa olah gerak yang lain, gitu, sehingga bisa kita lebih bugar lagi. Dengan mempertahankan dan memantau berat badan. Ini pada teman-teman bebas yang overweight, jadi ini bisa dipantau dengan adanya mengikuti BIP, mudah-mudahan berat badannya lebih ideal. Dan ini yang sumber makanan ini ada yang berupa karbo, glukosa, karbohidrat, protein, lemak, gitu ya. Ini menjadikan sumber tenaga kita untuk melakukan aktivitas yang sehari-hari, tapi juga tidak boleh berlebihan. Samping itu juga ada protein dan mineral, terus juga ada proses pengatur di dalam tubuh kita, yaitu mineral dan vitamin. Itu yang bisa kita butuhkan. Dan air. Nah, air ini perlu karena ukurannya itu 30 cc mililiter per berat badan. Jadi kalau saya itu berat badannya 75, ya kali 3 sekitar 2,5 liter per hari yang harus kami konsumsi untuk kandungan airnya. Dan yang terakhir, karena pola dari 3 pilar itu pola pikir yang positif dan pola makan yang seimbang, maka kita dalam olah nafas dan olah geraknya ini bisa lebih bermanfaat dan sempurna. Jadi, karena apa? Karena olah nafas dan olah gerak ini itu merupakan porsi yang paling besar terhadap pola pikir dan pola makan. Di mana yang dinamakan BIP atau olah nafas dan olah gerak ini merupakan perpaduan antara olah nafas dan olah gerak yang sesuai dengan teori medis. Jadi kita tidak di luar medis, tapi ada kaitannya dengan medis. Dan untuk meningkatkan derajat kesehatan kita. Jadi tujuan kita untuk olah nafas dan olah gerak ini salah satunya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dan untuk membangkitkan kemampuan kita di dalam menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi kalau saya rasakan sendiri kalau kita saat masuk angin atau flu dengan adanya olah gerak ini, maka badan akan menjadi fit dan segar kembali. Keringat pun akan keluar, jadi segar kembali. Itu yang mengandungkan pola pikir kita positif dan pola makan yang seimbang, itu akan menghasilkan melalui olah nafas dan olah gerak ini terjadilah oksidasi di dalam tubuh kita. Ini yang jadi kalau tadi kita nggak usah ngikutin flashing gitu, karena flashing itu tadi sudah disampaikan dari awal, jadi ada banyak sisi negatifnya. Gitu. Jadi dengan energi yang ada di dalam BIP ini, maka dengan adanya pola pikir yang positif dan pola makan yang seimbang melalui olah nafas dan olah gerak ini akan terjadi oksidasi dalam tubuh sehingga terbentuklah energi yang melimpah. Nah, ini yang melimpah ini salah satunya dipakai untuk memperbaiki sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, juga akan untuk memperbaiki
kesehatan kita, meningkatkan derajat kesehatan kita yang melalui adenosin trifosfat atau ATP itu yang sampai ini kita gunakan untuk pada saat kita melakukan olah nafas dan olah gerak. Karena melimpahnya itu, maka kita distribusikan kemana energi yang berlebihan itu akan kita gunakan. Jadi sementara itu yang bisa kami sampaikan untuk tes, kemudian ini juga ada manfaatnya, kalaupun itu berulang-ulang kami sampaikan dengan papers yang lain, kemudian ini bisa menjadi nilai tambah daripada derajat kesehatan kita. Itu aja yang bisa kami sampaikan, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak semua, para papers, kemudian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut dengan pemanasan 5 hitungan, 10 hitungan, dan 15 hitungan dengan kelipatan 5 sampai 30. 5 hitungan. 1, 2. Tarik. Pemanasan. Pemanasan. Kecilin dikit Pak Pratomo. 10 hitungan. Tarik. Tarik. Hitungan. Tarik. Hitungan dua puluh hitungan. Tarik. Tegak. Temukan perut. Tunduk. 5. 3, 2. 20 hitungan. Tarik. Tegak. Tembungkan perut. Tunduk. 15. 2. 25 hitungan. Tarik. Tegak. Dengan perut tunduk. 2. Terakhir 30 hitungan. Tarik. Tembungkan perut. 2. Baik, Bapak.
satu. Tarik. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tiga. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur di atas kepala. Terus. Dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 2, tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan ke belakang. Tarik tangan ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. 3, 3. Tarik. Tangan ke depan. Di atas kepala. Hidung. Kaki. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2, tunduk jauh. Tarik. Kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Sentuh di atas kepala. Terus. Hidung. Perut. Kaki. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang.
Lima dua tunduk jauh. Tarik. Tarik. Terus. Tarik tangan ke belakang. Tarik. Terus. Gesek perut. Gesek kiri. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik buang. Tarik buang. Tarik. Buang. Tarik. Tarik. Buang. Terima kasih, Rudy. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Buang. Jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Tangan kaku ke depan. Perut. Perut. Gesek perut. Gesek puting. Dua, 1. Tarik. Buang. Jauh. Gesek perut. Buang. Balik. Tarik. Tarik ke depan. Turun ke atas. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tangan ke belakang. Gesek perut. Gesek puting. Tangan ke belakang. 3, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening.
perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Gesek kuping ke belakang. Tarik. Buang. Jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik ke belakang. Tarik ke depan. Lutut di atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Gesek puting. Tangan kaku ke depan. Lentur di atas kepala. Perut. Perut. Gesek perut. Gesek puting. Buang. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2. Tunduk jauh. Tarik. Jambil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung.
perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2, 1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 3, tarik, tangan kaku ke depan, ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 3, 3, tarik, tangan kaku ke depan, ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 4, 1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 3, tarik, tangan kaku ke depan, ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik, gesek perut, puting, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 3, tarik, tangan kaku ke depan, turun ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu,
Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur napas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Tarik. Buang. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Ketiga. Gesek perut. Gesek perut. Tarik. Tarik. Gesek perut. Gesek perut. Tarik. Dua. Gesek perut. Gesek perut. Tarik tangan. Ketiga. Tarik. Hidung. Tiga, satu. Putih.
ke depan. Lurus. Lima, dua. Untuk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek ke sini. Tarik tangan. Tangan ke belakang. Tarik. Napas, tarik buang. Tarik. 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 Satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, dua. Tutup jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang kanan. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Dua. Tunggu jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Ke atas. Tiga, satu. Tarik. Gesek perut.
Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 3-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 3-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentut ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Empat, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 4-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 4-3. Tarik. Angkat kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Lima, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 5-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 5-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Kita atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Jauh. Tarik. Gesek perut. Tangan ke belakang.
Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Dua, satu. Tarik. Gesek terus. Gesek kiri. Tarik tangan ke belakang. Tangan ke belakang. Dua, dua. Dua. Tarik. Dan ke belakang. Ke belakang. Dua, tiga. Tarik. Tarik. Ke atas kepala. Tiga, satu. Tarik. Tangan ke belakang. Balik. Tarik. Tangan kaku ke depan. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Dua. Empat, satu. Empat, satu. Tarik. Belakang. Dua. Empat, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek terus. Gesek. Tarik. Tarik tangan ke belakang. Dua. Empat, tiga. Tarik. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Hidung. Gesek kiri. Gesek kiri. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Lima, satu. Tarik. Gesek terus. Tarik tangan ke belakang. Dua. Tarik.
Jauh. Jauh. Ari. Tarik tangan ke belakang. Tiga. Tarik. Tarik tangan ke belakang. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Gerakan penutup. Tarik. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang ada apa lah anu ini. Ya, Burung karting benggon. wah itu ada ayamnya siapa? Satunya. Oh, satunya lain ya. Salah. Gimana, Mas Amir? Yang ini kan? Oke. Kurang pas, Mas. Kepalanya kepotong. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sudah melakukan PEP virtual secara lancar dan luar biasa. Mari sebelum kita berfoto ya, kita ucapkan syukur dulu, Mas. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian para PEPers. Mari kita akhiri acara kita dengan kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada pagi hari ini sudah selesai menyelesaikan latber PP secara bersama. Mudah-mudahan tambah sehat kita, meningkatkan imunitas kita. Ya, Baik, kita akhiri aja acara kita dengan panjatkan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur, doa mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi sudah disuruh sama ayamnya untuk mulai, Mas. Oke, saya akan mengucapkan terima kasih. Tadi sudah dihadiri 45. Apa foto dulu ya? Tinggal 40 ini. Foto dulu aja ya. Monggo Mas Agus, foto dulu. Silakan Pak Joko dibuka. Ya, dibuka. Pak Jokowi. Ya. Kita hitung 3 kali. Tertutup. Hitungan ketiga, action. 1, 2, 3. Salam sehat. Yes. Gambar kedua. Ya, mohon yang masih tertutup dibuka. Jayanti, Nani, Ice. Kita hitung hitungan ketiga, action. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, Pak Agus belakang saya juga ikut ke potret kan ya di belakang itu ya. Yang di belakang ikut ke foto, Pak. Ya. Disuruh buka, dia udah buka dari tadi. Baik, acara kita. Mari saya mau mengucapkan terima kasih kepada pemandu yang luar biasa yang tadi diawali oleh Pak Jokowi dengan refresh-nya mengenai positive thinking. Ya, positif harus positif. Ya. Hari ceria. Ya, berapa? 27. 27. Luar biasa. Kita 45 tadi. Ya, lanjut ya.
Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Susan Julia, ya, dari Payakumbuh. Yang ketiga Ibu Neti Jeters dari Lampung. Terima kasih. Kalau yang bagus boleh. Lanjut. Siapa? Ya, lanjut Pak. Silakan Mbak Dini. Oke, Ibu Munifah dari Sampang. Ya, tadi sepertinya ada yang ikut di belakangnya ya, tapi tidak terlihat jelas waktu gerak serempak. Yang berikutnya Bapak Abu Bakar ya dari Bukit Cengkeh. Dan terakhir ditutup oleh Ibu Romlah dengan standingnya yang dinamis dari Pokel 2. Terima kasih sekali. Kita tidak akan berjalan lancar apabila tidak dibantu oleh para co-host yang luar biasa. Dimulai dengan share PPT Ibu Ning, untuk record Mas Amir, untuk foto Bapak Agus, untuk musik pengiringnya Bapak Pratomo. Iya. Dan saya Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya dari Purwokerto. Wah, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Imam ya. Ya, ini kita lagi habis latihan di Rumah Sehat Prolanis Teluk Purwokerto. Wah, luar biasa. Selamat Pak Imam. Ya. Tadi kok nggak ada ya? Berapa orang Pak Imam? Berapa orang Pak Imam? Sama-sama baru selesai latihan Pak. Kita ngajari pakai Zoom. Berapa? Oh ya, alhamdulillah. Berapa? Kelihatan itu di Zoom Purwokerto kelihatan ya. Oh, kelihatan ya. Ya, Pak Iya, Yani. iya. Namanya Pak Yani itu betul? Oh, ini Bu Yani. Oh, di situ ada Ini Pak Bu Yani. Yani. Ya. Terima kasih Bu Yani. Ya, terima kasih. Mangga dilanjut. Salam sehat. Terima Ya. kasih. Berapa peserta Pak Imam? Ya. Pesertanya berapa Pak Imam? Pesertanya 30, Bu. Wih, luar biasa. Ya, Semoga Prolanis makin sehat. Ya, Ya, Lain kabar-kabar lain kesempatan join lagi ya Pak Imam. Oh Ya, ya, lain kesempatan baik, kita Pak. join. Ya. Iya, iya. Terima kasih Pak Ya. Imam. Ya. Ya, betul. Terima Ya, kasih monggo Pak dilanjut. Imam. Oh, benar-benar Ya, di mana-mana ini. Ini Pak Singgi. Udah Pak Chandra. Wah, ini ada Pak Singgi. Hebat sekali. Tiap hari join ya. Ya, Ya, oke. insya Allah tiap hari join. Ya, Iya, oke, terima Pak. kasih. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Oke, Dini. saya kembalikan langsung ke Pak Padio, monggo. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Pak. Dan saya langsung aja tadi bincang santainya. Tapi tadi saya ada alat yang bisa mengukur berapa yang memperhatikan kata-kata dan berapa yang memperhatikan dengan mata. Ternyata Gagal fokus. 70% itu perhatian terutama laki-laki ya. Termasuk wanita juga. Ternyata yang diperhatikan bukan kata-kata Pak Amir dan Bu Dini, tapi foto di belakangnya. Jadi tadi yang diceritakan apa itu enggak termemori, tapi yang termemori malah yang di belakangnya siapa ya? Dilihat satu-satu. Enggak, Pak Padio tidak cuma semua, saya juga gitu. Aku ngelihat di belakang. Sampai dari gunting mana yang bisa digunting ini ya. Jadi ternyata termasuk yang ngomong ini juga begitu gitu ya. Iya. Jadi oleh karena itu saya mohon maaf kalau tadi tidak sepenuhnya saya mendengar, tapi banyak mata yang saya gunakan tadi. Mohon maaf. Berarti hari ini Pak Padio Mensyukuri mendapat rezeki karunia. mata. Dibandingkan ini samping ini udah nenek-nenek. Nenek-nenek. Cuci mata sama yang bening-bening. Ya, Mohon maaf, saya mohon kira maaf. tadi memang itu kondisi real di masyarakat kita ya seperti itu. Dan keseharian itu ya namanya fitrah ya, fitrahnya wanita terutama itu adalah ingin melakukan sesuatu ya, sesuatu yang lebih daripada yang lain gitulah. Nah itu penerapan punjuling apa yang keliru ya. Kalau di Jawa ada falsafah dengan terminologi itu punjuling apa bahwa kita itu harus lebih dari yang papak itu rata. Rata kita lebih dari yang rata-rata. Nah, penerapan yang keliru itu seperti itu gitu ya. Jadi kalau yang satu pakai tas merek A, terus ibu yang lain wah dia merek A ya, Kayaknya saya nggak harus merek pengen B ya kalau dan
seterusnya. Kalau disaingi. Dan yang paling halus, silakan aja memperhatikan kalau lagi ngobrol, itu ucapan pendahuluannya adalah keluhan, tapi endingnya adalah pamer. Ya. Ya. Contohnya begini, aduh sekarang sekolah mahal sekali, terus di mana-mana sekolah harus bayar tinggi. Padahal kadang-kadang statementnya itu menjatuhkan martabat suami. Padahal Pak, suami sudah pensiun ya, tapi alhamdulillah lah berkat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala menjual Allah lagi. Apa cucu saya itu diterima di sana dan mahal sekali loh ya, alhamdulillah. Semesternya sekian Ya, ratus juta. semester sekian, alhamdulillah. Ibunya itu rajin dan saya juga rajin nabung sehingga bisa menutup. Nah, itu kan ngeluh tapi endingnya itu pamer. Endingnya pamer. Saya kira dan Pak Amir sama Bu Dini itu 3 kali berturut-turut memberikan contoh yang tidak boleh ditiru dan ternyata malah ditiru sama penonton. Ya, Tapi mohon saya- maaf ini hanya edukasi aja. Tapi memang begitu saya kira seperti Pak Ariangga yang dicontohkan itu kita langsung aja ya komentar umum. Yang dicontohkan itu yang negatif. Nah, oleh karena itu kepada seluruh auditors khususnya, Ya. saya tidak mengomentari secara spesifik tapi secara umum aja. Karena tidak boleh mengomentari secara spesifik ya. Para auditor dan seluruh pelatih, saya mohon maaf sekali lagi, mohon izin. Ternyata buku ini diminati oleh bukan hanya BI-pers, tapi yang belum BI-pers pun berminat. Nah, oleh karena itu ini merupakan satu kesyukuran kita, ya, bahwa buku kita ini diminati oleh masyarakat umum. Tapi di sisi lain ada konsekuensi yang harus kita persiapkan, sehingga para pelatih dan auditors yang sebentar lagi jadi pelatih, mohon kalau refresh, tolong menyebut sumbernya. Karena kalau tidak nanti Bapak melatih ditanya, itu di mana diaturnya di buku sini, di Origin of Bioenergy Power, di mana Pak? Atau di Essence and Implementation-nya di mana diaturnya? Jadi kalau kita bicara masalah yang masyarakat BIP kita menyebut sebagai 3 pilar, yang sering muncul kan 3 pilar. Kadang-kadang muncul 3 prinsip. Ada yang muncul 3 dasar gitu ya. Lah aslinya apa dia itu? Di dalam Di dalam The Origins of Bioenergy Power buku 1 ya. First Choice for Health. Tolong dibuka di bab 5. Ya, bab 5 itu adalah pola hidup. Jadi Pak Ariangga itu menganjurkan supaya kita jangan berpola hidup seperti ini. Yaitu jangan berpola hidup seperti ini. Yaitu pola hidup berpikiran negatif itu sumber penyakit. Berpola hidup, berpola makan dan pola minum yang tidak benar, dan yang berolahraga, olah nafas dan olah gerak yang tidak benar, tidak tepat gitu ya. Nah, oleh karena itu ini dituangkan di dalam logo KBI kita. Nanti ditanya sama peserta baru, Pak, logo itu kok ada angka-angka, ada simbol-simbol itu artinya apa? Nah, sebagai pelatih dan calon pelatih, saya anjurkan untuk memahami itu. Karena nanti kita ya yang namanya kompetensi itu antara lain juga termasuk itu, saya kira ya. Kita harus memahami betul bahwa logo kita itu maknanya seperti apa gitu. Nah, itu ada yang simbolnya itu ada 3. 3 itu apa? 3 yang pertama itu adalah plus, tanda plus. Terus yang kedua adalah tanda angka 39. Dan yang ketiga itu adalah O2 atau oksigen. Nah, plus itu adalah positive thinking. Yang oleh bab 5 disebutkan bahwa negative thinking.
Kalau orang berpikiran negatif, maka akan menguras energi yang sangat luar biasa, gitu ya. Terus yang kedua itu adalah 39. Itu mengekspresikan angka 40, mengunyah. Mengunyah. Jadi kalau melakukan penjelasan terhadap pola hidup BIP atau oleh LPK kalau nggak salah menyebutnya sebagai 3 pilar, gitu ya. Kalau di tempat lain menyebutkan 3 dasar, tapi Haryangga menyebutkan sebagai pola hidup BIP. Pola hidup BIP kedua itu yang juga jarang disebutkan oleh para pelatih maupun calon pelatih adalah yang spesifiknya BIP, yang hampir tidak pernah disebut oleh organisasi olahraga yang lain, yaitu apa? Mengunyah. Jadi pola makan dan minum yang sehat dengan cara yang benar, gitu ya. Mari kita buka di bab 5. Bab 5 dari buku 1. Silakan Halaman 16 dibuka. ya, Pak. Halaman Ya. 16. Halaman berapa, Bu? 16. 16. Itu di bab mengenai pola makan dan minum, Pola itu hidup adalah sebagai sumber apa penyakit. yang diminum, kemudian kapan kita minum, dan bagaimana cara Kita kita makan. makan dan minum. Cara kita makan. Lah yang bagaimana itu jarang disebutkan oleh teman-teman. Padahal itu ciri khas BIP yang tidak dimiliki oleh Tidak ada di tempat lain. inorga yang lain. Ya. Jadi ngunyah. Karena gizi seimbang apapun, sehat apapun, tapi kalau ngunyahnya nggak benar, tidak Nggak akan nyampe. menghasilkan energi yang optimal, gitu ya. Ini secara umum aja saya ingin menghimbau teman-teman untuk selalu kalau refresh itu selalu pertama kali menyebut sumbernya dulu, baru kemudian diuraikan. Kalau sudah bicara masalah pola hidup, kalau di buku 1, First Choice for Health itu di bab 5. Kalau di buku 3 di dalam The Origins of Bioenergy Power itu di slide nomor 8 sampai 10 kalau nggak salah. Itu adalah pola hidup. Karena di 3 buku itu saling melengkapi dan kemudian kita uraikan di dalam buku 2, yaitu The Essence and Implementation of Bioenergy Power. Jadi karena yang melaksanakan sehari-hari itu kami ditugasi oleh Pak Iwan secara tidak langsung untuk terus-menerus mensosialisasikan bahwa kita semakin akrab dengan 2 buku ini. Karena 2 buku ini turunan terakhir, yang paling akhir turunannya adalah buku 1 yang disosialisasikan oleh Pak Parti. Itu turunan terakhirnya. Jadi dari The Origins of Bioenergy Power, turunan pertama itu The Essence and Implementation of Bioenergy Power, dan turunan-turunan lainnya itu antara materi TOT, antara lain presentasi macam-macam, dan turunan terakhir itu adalah buku 1 itu. Isinya saling melengkapi dan memang itu menjelaskan lebih mudah kepada para peserta. Saya kira itu aja komentar saya. Yap. Dan yang terakhir, saya pagi ini mulai menikmati lagu yang akan digunakan, lagu Janger, ya, dengan tarling. Bali nanti ya, Pak. Ya. Ya. Jadi tadi pas itu ya volume dan nadanya, sehingga kami bisa menikmati dan kami bisa melihat di antara 6 pemandu ada beberapa pemandu yang sudah pas, gitu ya. Jadi temponya itu pas Dengan dengan gerakannya dan sebagainya. Ada sejumlah kecil yang masih tidak sinkron dengan lagunya, ya, tidak tepat. Tapi rata-rata alhamdulillah pada sudah mensinkronkan dengan lagu. Karena nanti di Denpasar tidak ada lagi aba-aba secara langsung dari para pemandu maupun peraga, tetapi langsung diaba-abain oleh Pak Haryangga dengan lagu latar, insya Allah ya lagu ini. Itu lagu ini, Janger yang menggunakan gitar dan suling, tarling ya, itu akan dipakai sebagai lagu latarnya.
Dan nanti aba-abanya dari Pak Ariangga langsung tarik gitu dan sebagainya nanti. Jadi maka dari itu kemarin di Sumantri Brojonegoro sudah mendeklar bahwa itu adalah road to Bali. festival Bali. Kita jangan menggunakan road to festival lagi, ya kita bilang aja kita sedang gladi lah. Gladi untuk membiasakan diri, baik yang langsung di lapangan sana maupun yang Yang akan Zoom. mengikuti Gerak secara serempak. hybrid, gerak serempak, supaya telinga kita dan nafas olah gerak kita sudah terbiasa mengikuti lagu latar seperti itu. Saya kira itu aja Pak Amir, Bu Ya, Pak. Dini, ya. Ya, Pak. Saya mengapresiasi semuanya dan teristimewa, ini istimewa lagi. Pak Imam luar biasa. Pak Ya, Imam betul. itu satu-satunya yang saya dengar ya, rumah sehat yang langsung berani mengungkapkan target. Jadi di Banyumas itu mentargetkan sekian, ya, itu MUKB itu, tapi terus langsung endingnya adalah berapa rumah sehat akan lahir pada setahun yang akan datang. Jadi Benar-benar dalam imam. waktu 6 bulan Benar-benar sudah imam. lahir 12 rumah sehat di Banyumas dan sekitar. Kemarin diresmikan 6 dan sebelumnya diresmikan 6, dikukuhkan. Jadi itu perlu kita apresiasi. Salam untuk teman-teman di Banyumas, Ngapak dan sekitar. Dan terima kasih Bu Dini Ya, dan Pak. Pak Amir. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya. Baiklah, acara kita sudah selesai. Kita akan kembali ke acara di rumah masing-masing sendiri. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan hitungan warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Assalamualaikum.